Kuda yang mana Tuhan senangi. Hey. Kenapa audionya masih keluar begini? Welcome back guys. Kita sudah masuk ke minggu sepak bola lagi nih. Gimana international break? Apakah kalian mendapatkan kedamaian tanpa sepak bola Eropa dan klub-klub Kita kalian? debat mulu setiap hari. Ya, Enggak, debat maksudnya secara tidak ada pertandingan, tidak ada result, jadi lebih calm gitu. Ada dinamika. Apa tuh? Dinamikanya menurut gua ketika ada international break kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya? Ketika ada game week kita banyak kegiatan. Ketika nggak ada game week justru kita nggak ada kegiatan, jadi bingung mau ngapain. Maksudnya kalau game week tuh harusnya nobar, bisa nonton game-game seru, malah kondangan ini itu. Iya, gila nggak ada game week break kosong. Itu Sebenarnya bukan settingan. masalah entu sih. apaan? Baru balik mudik nggak ada acara. Oh. Nah, jadi selamat kembali kalian semua yang habis mudik, yang masih capek. Ini udah minggu normal ya. Jakarta juga udah macet. Nah sebenarnya kita bakal ada game ya di minggu ini ya. Bakal ada game, mungkin big game-nya itu Kalian akan ada game. Dia kalian. tidak. Saya tidak ada game. Dia kan Enggak, libur enggak. sampai 10 14 April. 14 April. Enggak, maksud gua sebenarnya ya the only game yang benar-benar bagus minggu ini tuh Barcelona Atleti. Dan Liverpool Premier League City. libur. Ya Liverpool City juga quarter final gitu, nggak terlalu gimana lah gitu kan. Tapi gue lebih pengen fokus tuh hari ini kita nge-op 6 klub masing-masing lah. Operasi. Bukan, 2 ini minggunya eval. ada apaan nih? Eval. Analisa dan evaluasi. Begitu Eval. semacam Nggak pernah ikut OSIS. begitu dah, semacam Ikut begitu dah. Backup ya? Wakil ketua PPI. Apa PPI itu? Jawa Barat ya? PPI universitas saya di Malaysia. Main-main loh. Kalian kalau mau spill LinkedIn-nya Basya ada di bawah nanti ya. Terus yang ada di bawah juga link Wembley. Benar. Tapi kayaknya habis. Habis. Enggak, baru restock lagi infonya. Enggak, sekarang lagi nggak ada. Oh iya ada. Jadi kalau lo sampai dapat ada stoknya, lo ambil. Gue udah ngobrol sama Gamal. Iya. Dia Ya udah. datang maksimal. Iya. Kita mulai dari mana dulu? Ini tim yang kontender yang terakhir gerombol di libur kalah di Carabao. Apa yang terjadi nih? Arsenal. Mungkin Bung Gue denger Hasan. cedera ya banyak ya. Nah, Banyak cedera. cedera, tapi itu tipuan. Nah, makanya cederanya Arsenal di international break ini yang nyampe 11 nama ya. 11 nama. Sampai Gila, 11 nama banyak ini banget, setiap gue ketemu fans Arsenal dia 50-50. Ada yang takut beneran cedera, ada yang ini Sebenarnya itu bisa Arteta ini Iya. otaknya. Ya. Maksudnya diselamatin lah. Iya. Maksudnya diselamatin dari timnas supaya nggak cedera, jadi bisa siap menjalani liga lagi. Iya. Kalau pendapat lu berdua gimana? Sebenarnya bisa di breakdown sih, ada beberapa pemain yang memang precaution. Contoh yang memang dari awal akhirnya withdraw dari squad, misalkan kayak Saliba, Gabriel, Trossard itu memang di maintain kebugaran dan lain-lainnya supaya bisa setelah international break bisa fit dan lain-lain. Tapi kalau ada pemain yang contoh kayak Eze, Odegaard, Jurien Timber itu dari awal kan mereka juga memang Carabao Cup final pun tidak main. Memang ada cedera gitu. Dan akhirnya karena nggak memungkinkan masuk ke squad ya makanya tidak datang. Ada beberapa pemain yang contoh Madueke cedera beneran. Lagi main di Inggris kemarin ditabrak siapa pemain bukan itu Araujo Foden. ya kayaknya. Enggak, Araujo Bukan ya. Foden. Uruguay cedera beneran. Nah mungkin dengan Madueke begitu mungkin Arteta agak ketar-ketir tuh. Aduh Rice sama Saka gimana nih setelah Madueke. Tapi ternyata Tuchel udah bilang setelah dites sama tim medisnya Inggris pun mereka emang cenderung sangat overtrain dan tidak fit gitulah intinya. Daripada dipaksakan bermain di national break habis itu malah cedera panjang nggak bisa ikut World Cup, lebih baik dipulangin. Istilah kata lowbat. Iya, Sebelum baterainya lowbat, mati, kata Tuchel. di-charge Jas dulu. dulu. Iya. Tuh pengertian. Bukan Tuchelnya. Arteta. Itu kombinasi analisa, kalau menurut gue ya, kombinasi analisa tim medisnya Arsenal Dengan dipadu dengan ilmu birokrasi dan aktingnya pemain-pemain tersebut di timnas. Nah itu yang gini Bang Hasan. Karena kata Tuchel yang ngomong ya, Rice dan Saka sangat banget mau main. Cuman setelah di tes medis juga sama tim kepelatihannya Inggris, tim medisnya Inggris juga memang perlu diistirahatkan. kagak gitu. itu Arteta kerjasama sama Tuchel. Ya di baliknya ada itu. Cuman Sakit-sakitin di baliknya ada dikit, itu. Saka marah. Di baliknya ada itu.
Dan Cuma di dites sini juga. menurut gue Gampang aja kalau kayak gitu, gue jadi Saka jadi Rice. Nih kita ngomong asal aja, bebas boleh. 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 Kurang-kurangin tidur. Iya. ya kan? Makan Itu gula bisa yang jadi. banyak, Itu- ya kan? Itu bisa jadi, dan aja. kedua di sini menandakan bahwa Arsenal ketakutan. Tidak ketakutan. Kalau lu bilang asal ketakutan berarti lu bilang Sir Alex Ferguson saat itu ketakutan. Iya. Apakah Sir Alex ketakutan? Ini. Lah ini Tidak. mah permainan politik dalam international break. Ini common Sebentar, sense dilakukan pada nih, setiap gue ada ilmu contender. buat fans Arsenal nih, biar nggak gampang kena nih. Gue ada ilmu nih. Apa ilmunya? Ya. Jangan pernah memusuhi ketakutan. Bener. Karena Kan gue ketakutan bilang. adalah teman. Anjay. Lah, ketakutan itu yang membuat lu sigap. Bener. Membuat lu aware, membuat lu Damn. tajam. Karena Quotes-quotesan. Hah? Jangan. Kalau lu jangan, belum keluar. Jadi apa yang Belum Nugi ada. katakan tidak perlu dianggap negatif. Bisa jadi memang Iya. takut. emang ketakutan. Nggak ada masalah. Emang iya Bas, lu juga jangan reaktif sampai. Kayak gini bilang gue, menurut gue ada kong kali kong juga di belakang mungkin. Tapi faktanya Tuchel bilang begitu. Dia udah dites medis sama tim pelatihannya, memang dia tidak fit 100%, jadi dia nggak mau memaksakan. Faktanya seperti itu. Emang itu tidak fit 100% adalah narasi dari sebelum international break. Karena emang Rice menit bermainnya gila-gilaan, Zubimendi menit bermainnya gila-gilaan. Makanya gue yakin Arteta juga ada kong-kali-kong sama staff-staff dari negara masing-masing. Kayak Zubi masih main tuh. Zubi masih main di game pertama second half. Dia nggak starting, tapi habis itu kalau nggak salah tarik keluar. Hingga Pie cedera juga tuh. Gara-gara dia kena apanya? Pokoknya dia lagi track back ngejar pemain lawannya. Tiba-tiba kesakitan keluar. Raya tapi enggak. Raya main. Ya kan Saya- kiper santai aja Main lah kalau sebentar. kiper. Enggak disap kok, disap juga kok. Nah. Main deh. Leon Garcia. Main deh. Iya. Setelah 60 si menit. Luis Intuane ngamuk-ngamuk De La Fuente. selama di La Fuente selama dia main. Iya. Dia Kemarin agak juga ada deg-degan. kasus semalamnya rasis sih. Oh iya, Yamal. Iya. Iya. Oh. Sebenarnya publik Spanyol ini agak, menurut gue ya, agak aneh. Karena kalau lihat negaranya berdiri di mana hari ini secara geopolitik lah, Pak. Benar. Negara yang sangat berani Benar, membela benar, Palestina benar. kan, Betul. narik dirinya dari quote unquote gerbongnya Iya. Amerika gitu. Tapi memang ada seperti semacam masalah sosiologi di antara masyarakat mereka yang rasisme ini kan sebenarnya bukan rasisme, memang bukan warna kulit ya. Tapi Agama. tipis-tipis nih kan, rasisme, Islamofobik. Ini kan biasanya masuk ke dalam satu golongan yang sama nih orang-orangnya. Nah, ini yang masih kenceng kayaknya di sono nih. Menurut Dia lupa bintangnya Islam gitu loh. ya, menurut duta besar Gerombol untuk Spanyol ada teman kita namanya Maman. Oh iya, Mama. Duta besar Gerombol untuk Spanyol. Jadi dia emang S3 di Spanyol, baru pulang sekarang gara-gara dia mudik, ngobrol banyak tentang gimana kultural di Spanyol. Salah satunya adalah Spanyol ini hanya kota-kota kecil yang masih punya agama. Dan itu sangat minor sekali, di kota kecil pun beberapa. Dan itu Katolik kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Cemio. Itu sisanya kayak kota-kota besar kayak Madrid, Barcelona, Sevilla, bla 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 dan segala macam sudah sama sekali tidak beragama. Jadi di sini bisa jadi indikasi bahwa mungkin emang susah menyingkirkan Muslim di situ. Muslim ini terlalu teguh gitu. Ya udah kita senggolnya Muslim. Enggak sih, kalau menurut gue itu emang Itu tadi yang terakhir statement gue, bukan Maman. Kalau Maman faktanya Islam doang tadi. Maman yang awal-awal doang tadi. menurut gue goblok-goblok aja gitu rakyatnya kalau menurut gue ya. Coba di breakdown dia ngomongnya apa? Ya enggak, ini kan sebenarnya walaupun tidak berkaitan, tapi menurut gue satu irisan sama rasisme yang diterima Vini terus-terusan. Agak ada bahwa memang publik Spanyol ini masih belum bisa bijaksana dalam menyikapi Rasis. iya hal-hal yang begitu gitu. Spanyol, Anda nggak tahu dulu. Dengar nih kalau Spanyol. Iya, ini kalau Spanyol dengar ya. Spanyol, kalau Anda tahu bahwa Anda adalah dulunya Andalusia. Pada dasarnya Anda adalah negara Muslim bersama Maroko. Jadi janganlah engkau mendustakan agamamu, sejarahmu. Karena kalau engkau sebagai pemimpin itu. Oh, janganlah. Jangan. Ini apaan sih lagi ngomong? Udah lanjut tadi di La Fuente kan. Lu tidur. Jadi si Raya main. Main Raya 60 menit. 60 menit. Main yang ngeselin diganti. Nggak, tapi itu konteks juga di game itu kan selalu Unai Simon yang main. Di game terakhir si De La Fuente mau main dua-duanya. Oke. Mau mainin Raya dan Juan Garcia. Oke. Ya, cuman fakta Tapi juga ada De La fakta dia Fuente. kesel ada. Jadi Dia ada emosi. ada waktu yang Raya maju megang bola, De La Fuente tuh pingin bola cepat didistribusiin tapi dia terlalu lama. Yes. Akhirnya bolanya pas dilempar kena pemain lawan langsung di shoot, cuman Raya udah balik sigap. Dia kesel di menit itu. Ada videonya. Iya, makanya diganti. Ya, jadi intinya nih insya Allah kagak
Cedera semua nih enggak ya? Menurut gue sih enggak. Ada beberapa Cuma yang Eze mundur. doang. Eze Madueke lah. Yang lain cuman kayak Tapi Eze gue nggak dengar-dengar ngaruh juga sih. dari media Cedera yang sama cedera nggak ada gunanya juga. gue dengar-dengar dari media yang sangat kompatibel, yang sangat Oleh sukai. Ya itu. AFTV Media. Yes. Dia menyebutkan bahwa pemain-pemain yang selain Madueke sama Eze ini cuman kayak discomfort aja di bagian kakinya. Kalau orang zaman dulu kan ini apa you are what you read kan. Kalau zaman sekarang you are what you watch. Jadi gue nggak bingung sih lu kelakuannya begini nontonnya AFTP. Hah? Iya kan? Tapi menurut gue Arsenal bakal ntar main di FA ini keluarin bakal tim utamanya gue ngerasa. Hah, FA gimana lu mau kejar lagi? Jujur ya, gue tadi ngomong off cam. Gue Chelsea lah udah. Ya kan bisa bersaing kita City di final. bakal sibuk nih masih ngejar. Kita kan bisa ketemu di final kan, Iya sama Chelsea. Oke deal, tapi Anda kalahin City di Premier League. Pas kalau itu kan mau nggak mau, kalau gue hancur, kalau gue Nggak, jatuhnya lu kalau peta gua- dunia berdua nih lu, porosnya jangan begitu. enggak ini ngomong aja. Iya. Gue harus ngalahin City, hancur kalau gue nggak masuk UCL. Harus at all cost. Kalau nggak masuk UCL hancur di Chelsea. Bukannya gue baru baca akhir ini kalau misalnya dari source yang bagus juga, gue lupa namanya, Karim Nasar kalau nggak salah, dia bilang kalau misalnya emang Chelsea ngincernya Conference League. Gak ada lah goblok. Karena dia nyamannya di situ. Gak ada lah goblok. Kalau dia di yang kompetisi yang lainnya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Bukan itu Rim. Duitnya nanti kita bahas Chelsea lah. Tapi pokoknya intinya Chelsea wajib main UCL, kalau enggak pelanggaran yang kemarin diterima bisa berlipat. Gitu istilahnya. Tadi lu berita apa tadi di resource dari mana? Karim Nasar. Karim Nasar. Iya. Gue juga tadi barusan research juga dari Babe baca berita. Todd Oh, Boehly jam. quote, ya. Katanya yang penting jangan dulu dah di klub, katanya gitu. Yang penting dulu dah. jalan dulu dah. Headline-nya gitu. Iya, syukur-syukur naik gitu. Exactly begitu. Syukur-syukur naik. Source-nya pun emang udah fix sih. Balik Hasan juga ada. Gue tadi baca dari ini Kompasiana. Itu atau Itu ada beneran jangan. atau tribun mana gitu kan. Tribun banyak. Babe tuh. baca berita kan juga ada beneran. Iya. Udah nggak ada ya? Udah ada. Oh, Kopet dari Kopet News. Kata Todd Boehly ngomong ke anak-anak Chelsea, udah lu masuk lapangan uber-uber aja deh bolanya deh. Begitu cara jelasin. Ada kan? Nggak ada ya. Ada dari Siap. dari Tebet breaking news. Katanya Todd Boehly agak lucu lagi. Gue mau ngeluarin punchline tapi gak lucu. Tapi gak lucu. Lanjut. Arsenal di FA. Maksud gua sebagai sesama London. Enggak, emang kita satu bracket? Enggak Ya kan? enggak, maksud gua, lu kan pasti menjadi pengganggu lagi kalau misalnya lu terus jauh nih. Biarlah pengganggu tinggal satu, Liverpool City yang menang salah satu doang kan. Tinggal satu berarti kan. Udah sisanya jangan ceremet. Chelsea masih punya lah gigi tuh di situ. Kalau lu mau kejar juga lu maruk sih menurut gua. Nggak, pertanyaannya gini, emang lu menyanyi Siapa? Portville? Iya bisa. Bukan Portland gitu Pak bisa, Ahmad. bisa. Dari semua liga yang kita jalanin sekarang, yang paling mungkin ya FA Cup. Jangan begitu cara mainnya. Jangan begitu cara mainnya. Maksud gue yang sekarang di depan mata kan Premier League nih. Even menurut gue pribadi UCL harus lu lepas. Menurut gue pribadi. Ya, kalau dengan squad Ini perdebatan gue sama Hasan waktu itu nih. Iya. Ini perdebatan. Oh iya? Gue debat ini sama Iya. dia nih. Sampai dia kerjaannya di grup sekarang kalau misalnya Arsenal ngapa-ngapain, gue ulin sampai menang, ngeteknya gue anjing pengen gue tampol nih orang malah. Nggak, menurut gue UCL bakal ngeganggu fokus lu banget. Lah, kalau misalnya bisa semua kenapa enggak? Ya, Toh dia di Enggak. bracket yang gampang. UCL gue juga nggak percaya diri jujur. Lo aja. enggak, lo tau kita UCL di bracket yang gampang. Lu boleh, Gua mau paraphrase lu nih. Dengerin gua. Lu boleh scroll video pojok debat gua beberapa waktu yang lalu. Ingin nggak gua bilang di Champions League salah satu momok menakutkan buat Arsenal adalah Barcelona. Lu masih inget nggak? Gua pernah ngomong begitu. Bayern Munchen udah kita lewatin. Real Madrid udah kita obok-obok musim lalu. Perwakilan Spanyol yang lain musim ini kita Athletic Bilbao, Atletico Madrid. Harusnya ini jadi jalan yang bagus buat Arsenal secara matematis ya. Cuman Barcelona yang gue bilang jadi mau menakutkan dan insya Allah kemungkinan bakal ketemu di semifinal. Kan kalau gue ngomong gitu, ence hostnya waktu itu. Woi, safe. Iya. Tapi menurut gua di lawan FA Cup ini ya. Sampai gelap bener sih ya, Gel. Bukan kacamatanya itu kayak kacamata. Oh iya.
FA Cup sih menurut gua udah keluarin emang pemain-pemain yang butuh main aja. Salmon, Bukan Salmon juga. Tuna. Salmon betul, Salmon bener. Unagi. Iya, kayak Miles Lewis Kelly main tengah deh. Odegaard Maksudnya Salmon apa penonton nggak tahu nih? Nama pemainnya Salmon. Mardi Salmon. Oh tuh kalian nggak tahu Terus kan? Tahu. Odegaard boleh deh, Odegaard main soalnya dibutuh. Max Doman, Butuh main Max tuh. Doman, Odegaard, terus Norgard. Odegaard sekarang dimasuk bracket itu. Kan yang main cedera soalnya. Dia butuh game time. Odegaard perlu game time untuk pick up. Tapi Odegaard sisanya finito, bro. iya, sisanya Finito. sisanya all or nothing udah. Maksudnya yang jago-jago nih yang tim utama udah nggak usah mainin. Nggak, feeling gua Menang-menang kalah-kalah. pegang Selesai. omongan gua, Arsenal bakal ngeluarin 50% Ya pemain utama. berdasarkan apa yang sudah terjadi begitu. Iya, 50% pemain utama akan keluar. Kenapa? Karena kekalahannya lawan City bikin dia stres. Dia pasti pengen bikin Pengen pemainnya- euforia lah. Pengen euforia lo menang bantai, pengen pemainnya pada spiritnya balik lagi, bakal ngeluarin tim utama ntar. Tapi Dia- sih agak bahlul kalau lo mainin Rice, Zubi, Saka, agak Ya gue rasa cuma salah satu dari beberapa nama itu yang bakal main, tapi didominasi sama pemain yang gak kita dengar biasa. menurut gue 50% berarti berapa pemain? 5. Gak bisa 5,5 pemain. Ayo. Habis itu udah FA udah Arsenal, apalagi ada berita apa lagi nih mau FA? Tidak banyak. Ada apa Apakah lagi? ada rumor transfer yang Ad- cukup ada. tajam? Kvaratskhelia. Oh gitu. Enggak sih. Tapi itu udah dibantah. Belum ada yang apa? Ini Elliot Anderson ya yang lumayan ini ya. Anderson MU. duel sama City sama MU. Apaan Elliot Anderson milik City? Milik Chelsea. Milik sorry. Tapi Ini udah nggak mungkin. Tapi Elliot Anderson di Arsenal udah ada Rice. Bakal antara MU atau City doang. Iya City. Enggak, kemarin kita omongin siapa ada 3 orang, Wharton, Elliot sama siapa itu lagi ya? Tonali. Oh, Baleba. Tonali. Sebentar ya. Tonali Sebentar ya. Lu dari dulu balebong. Di sini juga gue denger Wharton. Dari dulu gue doang yang ngomong Anderson di sini. Tiba-tiba sekarang Anderson. Lah kan gue bilang, gue mau tiga-tiganya. Kalau gue menurut Ya, gue enggak, MU dapat udah. tiga-tiganya. The best among the three is Anderson. Gini, menurut gue pribadi Anderson udah tahu Dia all rounder. rasanya main sama Mainu kayak gimana, dan dia yang paling bagus menurut gue, cocok main sama Mainu dibanding main sama, ini nggak tahu starting line up-nya setiap main game gonta-ganti. Kalau sama dia udah pasti jadi backup Zubimendi, kayaknya nggak mungkin dipaksain, BKP Rice. nggak mungkin Rice diturunin, nah, bahkan jadi Gak backup. bakal mau di Anderson. Iyalah, Anak Inggris namanya lagi wangi. disuruh jadi backup, Suruh jadi backup. Rice. Iya, Ogah. Madrid lah, Madrid. Kalau enggak ya udah. Arsenal nggak impossible kan. Tapi gini ya, kenapa gue Kalau Chelsea masuk akal, misalnya Enzo kan mau cabut nih. Kosong tuh satu posisi Tapi bintang. apakah dia mau masuk ke dalam jurang kalau dia ke Chelsea? Ya kan siapa tahu ada. Nggak ada, lu harapin apa? Lu sendiri aja terhadap Chelsea ya pesimis. Lihat baju belakangnya itu, lihat. Udah balik ke tempat bagus. Kenapa dibalik? Dan itu gue yang balik. Kenapa? Oh iya. dapat Dia itu Pak. pesimis terhadap Dapat klubnya saya. sendiri. Akhirnya ya Allah, kita semua tepuk tangan dulu. Akhirnya sadar diri juga. Tapi ya rumornya Arsenal itu kan midfieldnya kan yang dirumorin tuh Tonali sama Elliot Anderson, walaupun Elliot Anderson lebih cenderung ke City dan MU. Tonali ke MU juga. Tapi Tonali ini mau main di mana maksudnya? enggak, karena gini, karena Tonali sama Rice kan setipe. sebenarnya make sense Paul ya, karena sekarang tuh ada World Cup. Ya kan? Di World Cup nih Rice juga bakal diperas di situ. Kalau apalagi kalau misalkan Inggris melaju jauh ke semifinal, ke final. Musim depan nih Rice bakal banyak istirahatnya nih. Karena secara game time udah sakit 3 musim terakhir. Jadi Ya, lu coba perlu lu jadi Tonali, bayangin. Lu akan mengisi posisi Rice yang Rice ini akan istirahat. Abis itu Pak, Rice yang main. siapa tahu? Siapa tahu bisa dia saingan sama Zubimendi kan apa di term kedua lagi. Gue ngomong secara teknis Tonali sama Rice tuh setipe. Jadi tidak mungkin ada Tonali Rice dalam satu line up. Nah makanya bisa buat saling cover. Apalagi kalau misalnya Inggris maju jauh, Rice nggak bakal starting di awal-awal Premier League games. Paling Seenggaknya- possible justru ke City. Bernardo Silva udah nggak Benar, ada. City bener-bener kekurangan CM. Bernardo Silva Apalagi udah nggak ada. engine. Tijani Reinders sedangkan diharapkan performanya membaik. Belum mengukuhkan tempat lah. Iya, belum menemukan tempat. Begitupun juga Phil Foden. Terbalik ya. Phil Foden yang dikritik oleh Tuchel kemarin. Dia struggling di match kemarin karena dia juga gak dapat banyak Di menit City bermain. juga struggling. Di City juga masih turun ke bawah. Jadi Elliot Anderson tahu di mana dia harus berpihak. Masuk akal menurut gue, City atau Iya. MU masuk akal. Tapi Arsenal gak masuk akal. MU gak punya midfield. Kalau kita iniin, dia punya Nico Gonzalez, Rodri, Rodri siapa? Saya gak kenal. Tijani. Rodri siapa? Saya gak kenal. Kan gue bilang kalau urusan sama Madrid tuh begini. Enzo gue kayak gimana sama Rodri.
Lo nggak tahu aja. Gini-gini nih di kipasin Iya, Cebanan. sama. Iya. Di kipasin duit Cebanan. Dan gue kecewa banget sama Enzo kalau gue Parkir pribadi. Siaran pandangan mata. Gue pribadi kecewa parah karena dia vice captain. anjing. Gue nggak tahu Rodri, dia leadership group juga harusnya kan? Harus iya. Pasti lah. Kaptennya Bernardo kan. Iya kan? Dia di BOD lah. Paling nggak kapten ketiga dia kan? Seumur hidup. Apa? Jody. Badan orang dengan badan yang tinggi-tinggi. Maksud gue itu mengecewakan. Datang sebuah statement datang dari, dan statement itu datangnya kalau Enzo Fernandez ya, yang paling bikin gue bete adalah yang pertama itu abis lawan PSG yang 8-2. Itu di interview langsung abis game. Gue nggak tahu ceritanya tuh ESPN Argentina gimana. Tapi sebenarnya di dalam interview tersebut dia itu ngutarain kalau sebenarnya nggak, gue mau fokus sama Chelsea. Jadi apa yang terjadi setelah World Cup, setelah World Cup gue fokus sama 8 game ke depan. Itu tone dia. Gue pikir tone-nya positif lah. Ngerti gak sih? Pas international break nongkrong bikin podcast, ditanya lu kalau mau dream city lu apa? Madrid. Dikipasin duit Cebanan gue bilang. Maksud gua gini, kalau yang di abis lawan PSG itu disalah interpretasikan, oke lah wajar. Namanya juga media dipelintir-pelintir kan. Tapi lu sebagai leadership group, sebagai vice captain, salah satu sosok yang diandelin sama Chelsea, harusnya di podcast yang kedua lu jangan nyebut Madrid, atau kalau mau nyebut Madrid jangan satu kota. Misalnya London gue suka, Madrid gue suka. Iya, main Ngerti nggak? Iya. Gue suka, misalnya gue suka ini. Iya. Gue suka London, gue Jadi suka biar Madrid, kurang Semarang misterius, gitu. kurang misterius. Harusnya kan gue suka London, gue suka Madrid. Atletico Madrid, gue suka Real Madrid. Gitu. Iya. Dan tadi awalnya nggak merespon omongan kita loh. Iya. Tapi kalau Rodri tuh case-nya katanya dia bikin statement kan ya, kalau orang sering nge-cut interview gua ya silakan orang berasumsi apapun. Dan kalau gue lihat sentimen di fans City yang di Twitter juga pada kayak minta maaf ke Rodri juga, kayak dia malah kesel sama Dia di-twist juga akhirnya. dia kesel sama Fabrizio Romano nih. Gue pada ketipu sama quote-nya Fabrizio Romano. Jadi sebenarnya kalau gue lupa inti podcast itu apa, tapi kalau dia ada 4 menit yang bener-bener itu ngebahas yang ditujukan, tapi dipotret jadi satu quote sama Fabrizio Romano dan orang-orang lainnya. Tapi gitu. perlu didasari juga kalau kita semua tahu Rodri ini pemain bintang. Dari setiap perkataan yang dia sebut itu mengandung banyak makna. Nah, jadi masih bagus kalau Rodri bilang maksudnya tidak begitu. Artinya dia ngedeny. Enzo Fernandez nggak ngedeny. Setelah digebukin baru ngedeny. Ya nggak apa-apa, at least maksudnya ada momen dia Oh iya, enggak gitu. Enzo berarti udah matanya udah kesini Iya, lagi, udah ke sono ngawur, matanya. anjing. Kenapa ya Rim Enzo matanya nggak kesini lagi? Oh, ketiduran. Emang Chelsea kenapa? Ya kan gue juga jadi Enzo disuruh main Chelsea atau Dan lo tau kemarin Cucurella diundang sama Atletik. wis, banyak juga. Atletik loh. undangan. Enggak, kalau Enzo kan tadi yang pertama ESPN Argentina, yang kedua podcast gua nggak tahu podcast kayak di rumah gitu. Anak-anak Argentin. Agak lain, agak lain. Iya. Nah, kalau Dikasih om dikit si mikir. Cucurella diundang Atletik, dan di situ Cucurella ngebom Bluko. Dibom. Apa dibilang? Lo pecat Enzo Maresca di tengah musim. Lo naruh pelatih tanpa pramusim. Terus apa namanya? Lo beli pemain muda semua nih yang lo tahu teriakan-teriakannya fans Chelsea. Semua yang ngomong dari mulutnya Cucurella. Yang ngomong pemain generasi pertamanya Bluko. Bluko tuh datang ke Chelsea, angkatan pertama itu Cucurella yang dibeli. Itu yang ngomong dia. Diajar sama dia. Dia berarti ada sentimen mau pindah. Enggak, kalau Cucurella gue lihat malah dia mau dia mau Perubahan, fight, iya, dia mau perubahan. Mau Makanya tadi gue bilang Elliot Anderson emang mau. Menurut gue dengan keadaan lu dihajar Cucurella, lu udah ngelihat pemain paling mahal lo Enzo Fernandez yang lo anggap paling bagus, dengan dilirik Madrid langsung kayak gini. Ngerti gak sih lo? Harusnya lu berpikir. Menurut gua nggak gentar Bluko dengan Tetap kayak gini gitu. tetap kayak gini. Bangsat lah. Soalnya di end of the day kan tujuan Iya. mereka Nggak ada urusan orang. Urusan apa? Loh, oke, kita mau ngomong Nggak cari angka. back kiri lain. Enggak, Iya. kita mau ngomong angka. Angka buat mereka tuh kayak gimana? End game-nya Bluko apa? Ayo. Uang sebanyak mungkin. Dari Iya, transfer endgame-nya pemain, gimana? dari transfer pemain Exit plan. menurut gua dia lebih Salah lo. lebih maksimal transfer pemain. Salah. Outnya. karena kalau ngomongin juara dia sadar diri Gua lawan ngomong itu benar, tapi end game-nya apa? Gua nanya end game. dijual. Capital gain. Oke. Exit plan Posisi Chelsea waktu dia mau jual harusnya lebih baik daripada Abramovich apa enggak? Logikanya kalau mau lebih untung. Iya, logikanya. Tapi mungkin dia mikir kan, Align enggak tadi sama yang tadi? tapi mungkin dia kan mikir Enggak align. Gini, Gila. ini bisa jadi align kalau emang dia punya metrik bisnis
forecast berapa tahun ke depan. Nah itu Mungkin di tahun-tahun ini kita gain revenue melalui pemain. At the end of the day, mungkin 3 tahun sebelum dijual, dia naikin valuasi. Ini ngomong-ngomong entrepreneur loh, NC Pama. Yang gue Di endingnya harus muja yang gue diri salut aja. tuh visi bisnisnya Munchen hari ini. Tau gak Munchen sekarang bisnisnya apa? Apa? Filosofi mereka adalah Mia San Mia. Bukan itu. Bodoh nih, orang bodoh nih. Sofinya, itu tagline. Jadi mereka akan membangun squad sekarang ini berisikan couples of elite in the world. Ngerti nggak? Kayak sekarang nih Olise, Kane, Luis Diaz gitu kan. Ada beberapa lagi 5 elite dalam satu squad. Sisanya Tapi muda. yang 6 adalah the best youngster from our academy. Itu Jadi itu akan diramu kayak gitu. itu visinya MU dulu. Oh iya. MU dulu gue juga baru baca ini soalnya mungkin seminggu yang lalu. Dibilang MU juga selalu seperti itu, di mana isinya elitnya 4 orang 5 orang, sisanya tuh ambil youngster semua. Tapi difokusin juga ya, lo di bawah tuh di akademi lo memang nyomot yang jago-jago. Buat Iya. disiapin ke atas gitu. Kalau sekarang sih MU enggak ya, bukan MU sekarang ya. Ini kita Fergie. ngomongin MU Fergie. Iya. MU Fergie kayak begitu soalnya. Fergie kalau lo perhatiin pemain mudanya. Elitnya sedikit, elit sisanya sedikit, anak muda ya. Anak muda. Apalagi 2013 ya. Betul. Gitu banget 2013. Apalagi pas kita treble kan yang pemain pembeliannya cuman bismillah kena kepala. Dan kalau kita mau bicara karena kita habis ngomongin MU semalam, seorang MU itu hampir treble di 2008 Ya. dengan penyerang yang ketiganya wonderkid. Kalau lo bisa cek ya, seinget gua Ronaldo umurnya baru 20 kecil. Ya. Seinget 19, gua. 21 22 lah. Hah? Iya 20 kecil. Rooney 20 kecil. Betul. Tevez 20 kecil seinget gua. Saya nggak inget dia siapa. Ya enggak, 20 kecil aja jualan umurnya kan. Jadi lo bayangin enggak? Jadi ini tim sih emang ngehe juga emang ini tim. Emang gimana Pak Ole? Menurut gue pribadi gue ngerasa kita tuh susah. Gue kasihan sama tim-tim lain, benchmarknya tuh MU. Susah Kesian dia, banget. sebenarnya kesian juga dia nggak bisa move on dengan masa-masa itu sampai Susah saat banget. ini ya. Karena mau di move onin pun juga semua tim selalu mention MU gitu. Move on lah, udah Iya, gede. When you're big bro. Itu Ali. Gue udah bilang begini, kita sekarang valuasi kita di peringkat 10. Tim terbesar di dunia. Kita di peringkat 10. Masa 10? Iya. Lebih lah more. Gue lupa lah peringkat. More lah. Pokoknya kita di top 10 lah. 28. Enggak, secara apa nih? enggak, Harga termahal klub sepak bola. Sekarang sekarang Lo top 3 paling enggak? Ya top 3 lah, makanya kan gue gak enak ngomong top 3. Masa top 10? Nah, maksudnya sekarang bahkan tim kita nggak ada di Champions League. Tim kita nggak bermain aneh-aneh. Dan lu kalau mau tahu season ini lo cari, lo bisa lihat paling banyak orang nonton match apa? Manchester United. Mau nampol? Enggak apa tampol Gue aja. nungguin dari tadi sekali lagi. Kalau ada yang mau beli sapi SBY nih. Sampai SBY masih. Prabowo dong sekarang. Sapi SBY. Itu yang paling Sampai gede pas Prabowo korban. Zaman dulu kecil kan SBY. Ya kan kita sekarang udah Prabowo. Iya, siapapun itu. Deh, tadi Chelsea kurang lebih begitu kalau Chelsea. Arsenal udah. Chelsea apa lagi ya? Wah, Chelsea gak tahu sih, suram. Menurut gue Chelsea akan masuk ke apa yang dikatakan momen penentu lah. Jadi abis ini go big or go home nih. Ini summer ini abis ini go big or go home. Go big, transfer ban, kita lihat Bukan, go big. kena, Bukan. hancur, timnya pada degradasi semua, pemainnya pada kecomot-comot semua, Cucurella ke MU, Caicedo ke MU, terus abis itu Cole Palmer ke MU, Rhys James. oleh fans MU jadinya. Enggak, go big maksud gue bukan dari gede belanja, tapi dari tadi yang gue bahas. Kalau Mindset. owner ini mau ngerubah nggak cara mereka jalanin bisnis. This is the moment. This is the real moment menurut gue ya. Kalau nggak, Enzo Fernandez kan leadership group udah begini. Cucurella udah teriak. Siapa lagi mau Chelsea? Cole Palmer pasti dia bukan leader. Dia nih klub goyang gue cabut. Chris James, Rhys James paling ya Rhys James doang yang kalau degradasi stay cuma Rhys James. Sanchez. Udah nggak penting juga Sanchez, ada nggak ada. Ini kita ngomong yang penting aja. Nggak, Rhys James Kita ngomong kenapa yang penting degradasi aja. dia stay? Iya Udah kan, pasti. Kobamboy bro. Udah pasti udah. Gue tahu Tadi dia. bisa jadi ke Arsenal loh. Udah pasti. Dan ada presidennya pemain kayak gitu. Lo lihat Juve waktu ke Serie B. Buffon. Banyak yang bertahan. What if, Buffon, sekarang kita bicara what if Del ya. Piero. Sekarang kita bicara what if. Chelsea degradasi musim depan, cash push nih kasusnya. Terus Rhys James ke Arsenal. Gak mungkin. Ini what if. Tidak mungkin. Never. Wah, kalau Rhys James ke Arsenal sih.
Tapi itu bakal Never. jadi patah hati terbesar lu nggak? Kalau Reece James ke Arsenal. Bakal kayak Van Gue Persie mungkin kayak berhenti gitu. support Chelsea. Berhenti. Mungkin. Akan tahu kan abis itu support siapa kan? Enggak, gue Dan kita akan merayakan. support kalau support Como. Reece James ke Arsenal, narasi kita nggak apa-apa cedera. Hashtagnya nggak apa-apa cedera. Yang penting ke Arsenal. Cobham Boy. Kita kan misi kita mengkoleksi Cobham Boy sebenarnya. Enggak ada siapa Lu tuh nggak di dalam Arsenal dulu. Cobham zaman Boy Edu. dulu siapa? Cobham Boy di Arsenal. Banyak. Siapa? Havertz. Bukan. Cobham Boy. Dia diam-diam Cobham Boy sebenarnya Pak Ama. Declan dong ya ke Bambo ya. Dia umur Declan, 2 Declan. didaftarin di Kopeng. Kayak Parisa Balaga. Siapa bukan? Bilbao. Tapi apa kalau Peter Paul, Koke. kalau balik ke Enzo dikit aja tipis, tapi sebenarnya Madrid itu bilang dia tuh nggak mau ngincer Enzo, dia mau ngincer ya tipikal nomor 6 tadi, makanya ada nama-nama kayak Rodri. Tapi yang menarik ada salah satu nama itu Wharton, dia ngincer Wharton sebagai nomor ketiganya. Jadi kalau dia nggak dapet Rodri sama siapa, dia akan ngincer Wharton sebagai nomor 6. Loh, mereka ini intinya 6 yang mereka cari itu bukan breaker. Mereka cari 6 metronom. Iya, Itu ganti Cruz lah. karena mereka udah punya 6 breaker nggak jalan nih. Ngerti nggak sih? Mereka butuh gantinya Cruz, 6 metronom. Ya kalau lebih bicara Wharton, Enzo ya memang 6 metronom. Tapi Enzo kalau gue baca tadi di Madrid Zone dia bilang Wah, anjing, Enzo terbang sih di Enzo tuh Madrid. dipandang sebagai 8 net fans Kayak Bellingham. Kayak Bellingham. Jadi nggak sesuai dengan apa. Walaupun yang- originally dia Iya, ya nggak tahu sih, mungkin kalau dibeli jadi 6 Iya. sih jadi. City gimana? Ah, mana tahu. Alhamdulillah. MU dah. Belum. Oh. Gila si CTID, City Till I Die. Kalau kata Machine Gun Kelly. Gak usah nengok-nengok sono, santai. Apa yang mau tanya tentang City? Nggak Gue usah. Ya, Tanya, nggak lo usah ceritain ditanya. kayak gue. Anjing. baik, alhamdulillah ya City. Oh, baik. Masih Alias optimis. nggak tahu berita. Enggak, masih optimis. Oh. Setelah Ada menang berita dari Karabakh. apa? Oh itu Elliot Anderson. Elliot Anderson benar-benar dijadiin target nomor 1 summer ini. Itu Lu nonton Cherki lawan Kolombia nggak? jago. Terbang. Jago banget. Menurut lu Cherki starting 11 material di France gak? Buat ngelawan Olise agak berat. Jujur ya. Buat ngelawan Olise Enggak, agak berat. bukan head-to-head sama Elise ya, tapi kan di depan istilahnya ada 4 posisi nih. Nggak, Ada secara 3 deh. Left wing, right wing, 10. Kalau Let's kita say. ngomongin winger, dia udah banyak lapisannya. Ya kan dia Mung- bisa 10 dia. Nah iya makanya dia lapisan 10. Nah sedangkan konotasinya dia butuh nggak sosok nomor 10. Satu lagi nama Olise juga nomor 10. Olise bisa di kanan. Olise di kanan ada yang lain. Siapa? Ada Desire Doué, Siapa? ada Barcola, Gue kiri. bisa kanan kiri, bisa Dembele, Mbappe, Ekitike. orang depan semua. Bagus banget ini tim. Jadi mungkin Cherki bagus tapi belum ketemu titik peak performance-nya dia. Mungkin Jadi Cherki belum starting 11 material di World Cup nanti. sejauh ini Belum. gue percaya sama Didier Deschamps. Dia tahu apa yang dia mau lakuin karena dia udah banyak secara historikal dia udah banyak megang timnas Prancis sudah lama kan. Lu bilang sih World Cup? Gue Belanda. Nah, gue Belanda bos, gue kan timnas. Gue baru tahu. Gue timnas. Kita England semua kan? Gue baru tahu. England ya? Gue timnas. Lo? England. England. Belanda. Apaan, San? Belanda. Lo apa, San? Tangan gak usah gini-gini. Gue agak karbit sih di bagian negara ya. Gak apa-apa. Gue Musim juga. ini gue kayaknya Prancis Gue tuh selalu England sampai England gugur baru pindah. Enggak, tapi sama gue dia. DNA gue Prancis. Oh gitu. DNA gue Prancis karena di final Piala 2006. Enggak, Prancis Arsenal kan emang deket juga. Gue salah satunya itu. Pertama gara-gara final 2006. Betul, itu final terbagus. Nah itu gue dibawa sama keluarga gue nonton bareng sama ibu-ibu juga. Terus ibu-ibu kayak nge-briefing kuping gue. Prancis ada Zidane, Islam dukung aja gitu-gitu. Ya udah gue dukung Prancis akhirnya. Terus ke bawah ke sini-sini Arsenal banyak benar Masuk dengan akal. Prancis. Artinya tadi dari story keluarga lo, terus juga ada apa namanya? Gak apa-apa gak kedengeran di mic. Terus gak kedengeran. Masuk akal kan ada cerita keluarga, terus juga Islam dari Zidane, ada nyundulnya Zidane, Macem-macem. terus ada Arsenal, kedekatan dengan Arsenal. dengan Ya. Arsenal. Kalau Nugi dengan Belanda gimana tuh? Gue bingung. Timnas Indonesia melekat erat di tubuh saya. Walaupun kita dijajah oleh negara itu, kita berhasil menjaringkan pemain-pemain diaspora dari zaman saya kecil. Oke. Christian Gonzalez walaupun dari Uruguay. Gimana panelis Max Maxence? Enggak. Make sense. Angle harusnya Kan ada. ada Orange Indonesia. Terus kenapa? Emang lu kira Le Blue Indonesia nggak ada? Enggak. Lu kira Three Lions Indonesia nggak ada? Orange Indonesia itu sangat fanatis. Coba Orange Indonesia terus di Salah kolom satu komentar. supporternya Vincent Ropis. Vincent Rompis, Valentino Simanjuntak. Iya, nggak. Kalau mereka punya alasan dan hak mereka. Oh, gue kenapa Gua gue nanya fans lu. 2010?
2010. Jawabannya 2010. Gila, Final. gara-gara Hasan tiba-tiba 2006 kalau tiba-tiba Gua capek 2010. diginiin mulu. Nggak, maksud gua gini loh, Nanti klip misalkan momen ketika temen lu gak ngerti bola ya, tai. maksud gua gini. Nggak usah. Kasih ide. Kita kan suka bola karena apa yang kita lihat ya, iya nggak sih? Iya. Apa yang kita kalau kita nonton tuh ada kayak excitement yang nggak bisa lu jelasin, tau gak sih? Nggak bisa dipaksa gitu. Masa karena artis dukung Oranje? Iya, maksud gue Lo itu- Oranje? Bukan dia Bukan artis. Tadi lu bilang fans Bukan Oranje. dari timnas Indonesia, ya Allah. gara-gara Nigel de Jong yang 2010 Iya. nendang. Kan Nigel de Jong pemain City. Masa Nih gue, nah, Ya, ini bahasa kasih bahan. Dikasih bah. Nah, Iya. Nigel de Jong selain pemain City, ini juga keturunan Indonesia. Van Bronckhorst keturunan Indonesia, Van Persie keturunan Indonesia. Pak Persi gak? Persi enggak, Pak Persi Persia. Enggak Van, Makanya namanya Van Persi. Persie, iya. enggak ada rumornya dulu waktu kecil kan Persie bener-bener gini. Terus pemain City sekarang juga ada Ake Iya. sama Tijini Reinders. Iya. Kakaknya Demi Liano Allah gue, Reinders. demi Allah gue Belanda. Nah gini gue sekali lagi ya, gue tegaskan ya. Gue pengen nanya ke lu bertiga. Jangan begitu. Enggak, ini pertanyaan normal aja ya. Kena ini gua. Kok kita kalau pengen nonton tim kesukaan kita, lu pernah ngerasain gak sesuatu kayak misalkan Arsenal ntar malam atau Chelsea atau MU ntar malam jam 9 main nih Rim? Iya. Jam 9 malam, lu kayak Gua ada kayak- sore itu udah, aduh gak sabar mau nonton. Iya. Ada gak sih? Sekarang nggak? Nggak, maksudnya Kalau lu lu kan- pernah merasakan itu dong? Lu Pernah. pernah merasakan hal Tapi kayak hari gitu? ini Enggak, tidak. gua gak pernah bego lu. Nah, kalau Nugi dengan Belanda nggak ada itu. Maksud gua lu lakuin, lu Masa Belanda sih lu orang? suka sesuatu yang ada rasa ketika lu nonton itu tim lu seneng gitu. Paling nggak. Gini, gue pegiat sepak bola. Wes. Ibarat diksi-diksi yang suka keluar. Iya. Enggak. Gue ulangin. Gue pegiat sepak bola. Ibarat musik gue nih band Sleo lah. Oke. Pengamat. Tapi bukan pandit. Gue nih maksudnya secara Soleh general. Solehun. Gue secara general gue suka sepak bola. Jadi begitupun when it comes to countries yang main, menurut gue ini layak untuk ditonton every single match. Setuju. Gue nanya lu support siapa? Gue support Bukan nonton Belanda, siapa? gue support Belanda. Nah tapi kalau ngomong, Belanda mau main, ntar malam gak begitu, gue biasa aja. Cuman gue Belanda kayak yang di Ambon, Ya udah, generasi oke. nggak gitu juga. Karena gua biasa aja. Karena gue fans England, gue tahu terakhir England lawan Jepang kalah 1-0. Sebelumnya lawan Uruguay seri 1-1. Di international break ini Belanda lawan apa ya? Ayo. Pokoknya 3-2 golin. Pertanyaan bagus itu Iya. oleh Nugi tahu 18 pertandingan sebelumnya. Nah, gue Dia Belanda. bilang, pokoknya di Indonesia golin Fabrizio, In ada this event, at this event, previous event, gue support Belanda. Tapi nggak yang itu kan udah gue kasih disclaimer sama lu. Wah, sumpah. Negara itu every single match, Nggak, even kenapa Iran nggak? lawan Maksudnya Wales biasanya kemarin. biasanya fans Prem tuh England biasanya. Wah, berarti yang Inggris di Grombol gue, lu, Doli. Ali, Doli, anjing kita yang tadinya musuhan kita World Cup bareng Gue juga Inggris Seru ada ya, gue. seru ya. Tapi Gue naluri Inggris ada juga gue. Inggris, Gue naluri Inggris ada juga. Gua. Sahabat, gue sayang Inggris pasti Inggris yuk. kita bersama-sama Portugal. enggak, selain Inggris Doain gua, gua ya? Irak. Iya boleh support. Kita support pasti tim-tim yang melekat di hati kayak Nggak gitu. tahu, gua seneng aja Irak masuk World Cup. Gue juga seneng. Karena mungkin bersaing sama Indonesia waktu itu ya. Bukan begitu. Lo Cuma doain maksudnya kayak aja. vibes Irak tuh kayak seru aja gitu. Gue pokoknya Inggris total kecuali finalnya Inggris sama Portugal. Gue mau Portugal juara. Orang CR katanya nggak dipanggil. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi idealnya nggak, harusnya enggak dong. Apa? Idealnya. Dipanggil tapi Dipanggil nggak? Karena cadangan. strikernya Portugal siapa? Jelek, Gonzalo jelek. Gonzalo. Tapi enggak lah Porto. Itu kalau misalnya kemarin Jauh, jelek. friendly bukan Gonzalo tuh strikernya 15-0. Bruno mungkin midfielder pertama yang satu game 15 assist kali. Kalau bukan Gonzalo itu. Bukan Gonzalo. Siapa? Berarti kita siap-siap nih. Kita Gue beli Inggris gue, bajunya, gitu. gue Inggris gue agak kenceng juga. Gue agak kenceng juga di Inggris nggak tahu kenapa. Iya, Declan Rice sekarang. Tapi Inggris Iya. menarik. Inggris menarik untuk diikuti. Jujur, Inggris menarik buat diikuti. Inggris itu Arsenalnya gede banget loh. Lu perhatiin. Inggris itu Arsenalnya gede banget. Inggris City kan Foden dong ya? Foden doang. Nggak Sama tabiat. O'Reilly. Lu tabiat Arsenal di Inggris tuh gede banget loh. Iya bener sih. Runner up-nya, berisiknya, Iya gue setuju. ngeselinnya, Gue setuju. nggak pernah punya piala. Ya. Sama Gehi Stones, Iya Gehi nggak? Stones. Johnston. Gehi. Itu lu kalau lu ke Inggrisan, Masa gitu? Gehi. jadi Nogi nggak tahu tadi pemain City, Oh, lu berat sih tuh. Nogi nggak tahu siapa aja. Jadi menurut Nogi pemain City yang di Inggris cuma Foden doang.
Dan itu pun rawan nggak dipanggil. Phil Foden, Cherky. O'Reilly. Gehi. Lagian nggak suka bola, masa suka bola sih ya. Itu mulu bukan. narasinya. Pemain City yang akademi yang Gue udah curiga nih ngomongin dong. Gue udah curiga. Ikut. Mau bahas apa? Ngobrol. Gue habis. Kalau nggak tahu mau bahas apa gue. Digebukin. Gak, gue mau nanya pemain akademi lain selain O'Reilly lagi mau naik siapa? O'Reilly kan sukses nih. Biasa kan banyak nih City nih. City Boys ini kan banyak nih. Ada dulu kan Udah nggak ada, Rim. Sangkatan Oscar Bob, Rico Lewis. Oh iya, sama Oscar Bob ke O'Reilly. Fulham ya udah ya. Oscar Bob udah Si cabut. ini yang kesian tuh sebenarnya. James McAtee. Itu James jago. McAtee. Kan ke Forest nggak pernah dipakai. Bener, di Forest nggak dipakai, gue gak kesel tuh. Aneh Gue Forest. sampai percaya diri loh sama dia loh, sama McAtee loh. Jadi dia terlalu flamboyan untuk bermain di timnya Nuno, lo tahu, physical lari. Si Victor Pereira juga gitu intensity. Jadi ini pemain nggak cocok main di Kesian sih Diambil, kayak gitu. ini cocoknya diambil Spurs. Dengan De Zerbi sekarang sih. Sama satu lagi tau gak siapa yang kesian? Pemain City yang dibuang. Ortega ke Forest juga. Iya. Nggak dimainin, kesel tuh gue Enggak, tuh. dia masih main. Rotasi sama Sales, ganti-gantian. Ya, menurut gue itu all day lah, all Oh, day dia Ortega. All day. Sales lah. Gila, Sales terbang kan. Enggak, musim lalu terbang, musim Ya ini udah makanya kan sorry. ada presiden Enggak, musim lalu. musim ini kan Forest lo tahu kayak gimana. Iya sih, cuman maksud gue Ortega gila jago, bro. Kutukan baju keren. Season ini kan season ini wajar. Backnya pada hilang juga. Iya. Nggak, tapi Ortega Itu jago, gila. Gimana? Itu Bournemouth ya. Sorry. Murilo ada, Milinkovic ada. Ada. Udah City, udah Arsenal, udah. MU gimana? Lagi ada apa? Jujur, MU isinya kita lagi MU versus everybody, jujur. Nggak ada. Di X gua. Konteksnya apa selalu? Tadinya kan debat, Ini Arsenal versus everybody belum selesai, nggak mungkin MU versus everybody. Bruno versus Neymar. Declan kan, Bruno versus Ada- Declan kan tadinya kan. Abis itu- Bruno versus Declan. Nah, terus gue nih hari ini lagi asik banget sama the overlap. Gue lagi kerjaan gue. Dia jalan terus nih international. Gue nonton yang mundur-mundur Gue ya. nonton yang Rooney, makanya gue sampai tahu Van der Go itu ternyata backupnya Peter Schmeichel. Sebelumnya gue nggak tahu dia siapa kan. Pokoknya gue nonton mereka, akhirnya ada statement keluar tentang aduh Neymar pokoknya gimana gitu. Agil doang ya? Nggak ada Gani ya? Nggak, lanjut. Oh iya. Nah, di situ tiba-tiba keluar nih gimana kan gue mau bahas. Oh iya. Di situ tiba-tiba keluar statement Rooney bilang gue nggak pernah ngerasa Neymar itu pemain top. Dia bilang kayak gitu. Nah, cuman di situ kalau orang nge-stop klipnya sampai situ, awas dong. Marah. Anjing Neymar gak dibilang pemain top. Lu gimana? Lu siapa? Kayak gitu kan. Cuman kalau dilanjutin bentar dia bilang Neymar top yang kayak Ronaldo Messi, gue nggak pernah ngeliat Neymar di posisi itu. Dan menurut gue valid. Gue pribadi ngerasa valid. Nah di Twitter pada nggak demen tuh, pada emosi semuanya sampai ada perang Rooney versus Neymar. Sekarang perdebatan barunya. Perdebatannya Rooney versus Neymar nih. Pantas nggak didebatin gitu? Gue pribadi, menurut gue, lu boleh ngakuin Neymar itu pemain bagus, lu boleh bilang Neymar itu adalah pemain maksudnya one of a kind. Cuman lu nggak boleh lupa kalau misalnya di generasi ini kita pernah punya White Pele. Menurut gue pribadi, the one and only Waza, pemain menurut gue the best Englishman ever to touch the Nah, ball. itu kalau green light, spot on, fair, debatable, apa delusional? White Statement Pele. tadi tuh. White Apa Pele. bilang? Waza apa? Oh enggak, tadi gue bilang perihal debat Rooney versus Neymar. Tadi yang perihal Dia di pendapat overlap, tuh Waza apa? the best Englishman player in. Nah, itu menurut lo gimana, San? Secara kalau lampu hijau. Lo gimana kalau lampu Menurut hijau? gua Debatable sih. Debatable. Nggak, menurut gua fair. Lo fair. Tapi not necessarily. Oh nggak saya. Lo apa? Fair. Lo apa, San? Debatable gue. Masa debatable? Fair. The best English. Iya, Englishman whoever graced the pitch. Enggak lah. Siapa yang Debatable lah. Itu lawannya? siapa? Dia Raja Alan Shearer. Alan Shearer. Ada
Bro, sampai sekarang di era modern yang harusnya orang bisa nyetak banyak gol, nggak ada yang bisa surpass golnya dia. Beda, udah sistematis sekarang. Iya. Nggak kayak gitu cara Dan mainnya. sekarang VAR, offside. Ya udah, Lo kalau kayak begitu, bisa alasan begitu. Buat gue ya kalau lu mau mengubur nama dia, lu surpass dulu rekornya dia. Loh, lo ngomongin rekor apa the best player beda? Ya makanya maksud gue si Shearer bisa diperdebatkan juga banyak. Maksud gue nama-nama salah satunya Shearer, Harry Kane. Menurut ada gua, Rice. Waza sama Harry Kane. menurut gue Harry Kane pemain yang sangat gue cinta. Iya. Pemain Inggris yang gue demen banget menurut gue. Legendan dia bahkan dibanding Heung-min Son di Spurs ya. Gue Iyalah. rasa kan. Son lah. Karena piala terakhir. Sama juga lama. Kan era Son, balik. Son juga dari awal. Era awal Pochettino siapa yang carry bersama Nggak, Kane? Tapi kalau- Harry Kane, nggak, Harry nggak, Rim, tapi kalau nanya kayak gua lebih legendary apa Lampard nggak bisa deh. Emang ada satu dinamika yang selevel aja gitu. Kalau Harry Kane itu striker Spurs lagi bercedera semua waktu itu. Lo mainin youngster tiba-tiba iseng Harry Kane. Works. Langsung Ya langsung itu ngisi better gitu. player mana mungkin dia, tapi bukan berarti legendan mana. Bukan, menurut gue legendnya karena lo beneran dari youngster, dari lo bener-bener bukan dari Dia grassroots, asli ya? Dia nggak pernah sekolah di Arsenal kan? Di Arsenal besok keluar kecil. masih 7 tahun 8 tahun. Iya, gitu. itu Oh, keluar. berarti dia murni Spurs itu. Makanya itu dia makanya gue demen banget. Iya tapi menurut gue ya bisa juga lah dibilang fair lah Rooney. Tapi debatable, ada orang-orang yang nggak bisa kita segampang itu bilang Rooney the best Englishman on the pitch. Ininya, Ya tapi ininya. nggak debatable, fair lah. Karena problemnya gini, Iya mungkin fair, iya fair sih, fair tapi bisa didebatkan juga. nggak bisa cuman bisa dia. bisa didebatin emang bisa didebatin. Yang gua bisa ada di ngerasa. posisi itu bukan cuma dia doang. Yaitu Ya tadi nah itu dia maksudnya Lampard, nama-nama lain yang disebut itu menurut gue nama-nama yang bagus di posisinya. Tapi Wayne Rooney itu menurut gue pemain yang benar-benar sampai sekarang gue ngerasa salah satu pemain yang bisa ngebuktiin dia bagus di semua posisi. Tapi gini, kenapa gue bilang fair bukan apa? Spot on. Bukan spot on, karena pertama Rooney terlepas dari apapun kondisinya dia tidak bisa membawa apa-apa di Inggris. Tapi di sisi lain lu punya pemain kayak Bobby Charlton yang sangat influential bagi sepak bola Inggris. Dia membawa Piala Dunia. Terlepas lu mau ngomong zaman bahla, tapi Bobby Charlton ini sangat bersejarah Ya, lo modern buat day lah. buat Liga Inggris. In modern day. Makanya gue bilang fair. Jadi kalau lu ngomong konteksnya Rooney as a player dan di modern day bisa dibilang, tapi Bobby Charlton ini juga sangat Dia modern day lah. sangat besar impactnya buat tim Inggris karena menang Piala Dunia Bobby tadi. Charlton Berarti karena ada Bobby Charlton gue revisi modern day. Bobby Charlton dipanggil Sir, dia kagak. Dia dapat gelar Sir. Enggak, belum aja. Kayak Beckham baru kemarin. Iya. Ya Rooney nggak ada kemungkinan. Gue nggak ngeliat SDB. apa yang dilakukan setelah dia pensiun dari sepak bola. David Beckham masih ada influence-nya. Kuliah, dari tulisan kuliah. Iya masih ada influence-nya buat negara. Kita nggak manggil Beckham Sir loh, nggak sopan loh sebenarnya. Sir Beckham. Jadi Ferguson kita panggil Ferguson aja. Nggak Sir ada Alex. SHF, Sir Alex. Sir Alex. Lah gue manggilnya Konco aja, gue like. Rooney nggak ada hal yang dia nggak bikin dampak lagi setelah dia pensiun dari sepak bola. Itu nggak ada. Jadi udah pasti Ada Derby County Rooney sama Liam Ross senior. Wow. Apakah dengan Derby County dilatih Ya, oleh goblok. Rooney menjadi? Hah? Masa lu makan argumen itu kan argumen tolol tuh sarkas, Ri. Iya gue juga. Iya. Gue mau olah, mau gue olah loh. Dia nggak tahu. Tahu Derby County dilatih Rooney dulu. Iya itu kan kegagalan. Domba. Itu kan kegagalan yang taam. Gue baca satu tweet orang di X, Chelsea berubah dari pelatih yang asistennya Pep Pep ke jadi asisten asistennya Rooney. Wayne Rooney. Spot on. Siapa? Siap sih. Pantes lo sebenarnya nggak berkembang. Asistennya Rooney dulu. Jago ini pemain highlight terbesar menjadi pelatih itu. Kalah 3-0 babak pertama, masuk ruang ganti. Dia bilang lu gue pecat semua habis ini. Lo sampai kita kalah, kita nggak bisa seri, lu semua gue pecat. 3-3. Gila. Kayak gitu deh. Itu kan highlightnya nggak ada lagi, dia nggak jago. Jadi kalau lu nggak ada MU-nya cuma lebih overlap aja ya. Update MU nggak ada ya. Update MU. Ada satu sebenarnya. MU Women kalah di kalau gue kan saking cintanya sama klub gue gitu kan, gue nggak cuma nonton MU biasa doang kan, gue nonton Women-nya juga. MU kalah dan gue Gue gak nyadar sih ada. Kaptennya siapa MU? kapten MU Women si Sherwood, gue lupa namanya. Siapa? Namanya. Ya, nggak usah Sherwood. di- Sherwood. Kemarin versi MU cuma di kamera. Nah tadi gue udah bilang guys, gue sih nggak demen bola, gue juga bingung, gue nggak demen bola, kok bisa orang-orang ngira gue demen bola? Tapi yang GOAT itu di women football Chelsea.
Arsenal. Masa enggak, Arsenal. sekarang enggak, Chelsea. sekarang enggak. Siapa yang orang Australia pemain Chelsea? Orang Australia yang cewek? Adu aja Liga Inggris. Iya, yang baru punya anak ya? Iya, Ya, lupa siapa gua namanya? Cuman sekarang Gimana sih, Mat? sekarang Adu aja Liga Putellas. Inggris ya. Iya, Emang jangan Chelsea. jauh. Champions League Chelsea-nya Champions League yang pernah menang Champions League cuma Arsenal. Iya, tapi Chelsea Women itu. Pride of women football. Enggak, Chelsea Women itu sekarang diibaratkan seperti Unitednya SAF. Coba nih ya. Buka aja. Cuman Chelsea. Tahun lalu Cuman yang sekarang juara pemain Arsenal terbaiknya- dua kali. Coba Dua kali cek. Champions League winner. Bukan Arsenal. Champions League, Premier League-nya coba Ya kan cek. pemain Jangan. terbaiknya sekarang bukan di Chelsea. Pemain terbaiknya lagi di Barca. Iya, Putellas sama Putellas. Claudio Pina. Tahun Ya, lalu lo tahu itu karena Ballon d'Or semua ke Barca siapa? mulu. tahun lalu Yang orang Arsenal Australia siapa? mengalahkan Lupa Barcelona. gue. Lupa gue juga. Apa? Tahun lalu Arsenal mengalahkan Barcelona di final. Claudio Pinanya lo harus tahu, tapi Claudio Pina Itu jago banget tuh. Jago-jagonya Putellas musim Nggak, lalu jagoan Arsenal si orang mengalahkan Australia Barcelona. itu. Mereka pada gak ngerti. Gak ngerti. Lu ada Chelsea pemain Australia cewek namanya Buci deh, bukan buci. players. Bentar ya. Coba cek WS. Samker. Samker. Samker Habis jago. kawin kemarin kawin sama Iya, cewek juga ya. Iya. Coba. Oh, Coba. dia WSL champion bacain 10 tahun ke belakang. buci beneran. Ayo, Bener, 10 tahun ke list, belakang. list of league champion. Iya, list of league champion. Ayo. Millie Turner. Ayo bacain Liga Premier Perempuan 10 tahun ke belakang Nih, juara siapa? winners Arsenal 15, Chelsea 8. Gue bilang sekarang jadi ke MU-nya. MU tuh on the way kan Liverpool masih lebih banyak. Oh iya, tapi harus Sekarang tuh MU-nya era SAF Iya, tuh Chelsea-nya woman. iya, tapi maksudnya kan tetap aja faktanya kan MU Lu, tim, lu tim waktu terbesar. Arsenal main berapa orang di liganya? Apaan? Sepak bola perempuan belum jalan. WSL itu baru mulai 2014, 18. 18. Oh enggak, sorry. 2008 ke MU baru di Women-nya baru Iya, ini dia 2018. sendirian, makanya juara mulu. Sendirian sih. Dia main sendiri kadang-kadang. MU nggak ada, Chelsea nggak ada. Tapi sendirian. lo mau tahu sebuah fakta lucu. Ada. Lo mau Nah, tahu mulai tahun berapa aku tanya? enggak sebuah fakta lucu. Arsenal Women kalah football competition Arsenal Women first teamnya kalah sama Sidemen. Ah, Ih, sepak bola cowok. cowok. Fisiknya kalah lah. Enggak, Iya. bukan Angkanya by one, berapa ya? bukan 11 on 11 ya. Ngadu shoot. Ngadu crossbar. Makanya lu bukanya WSL. Udah WSL dianggap apa? elit waktu WSL. WSL apa? Champion list gitu. Lu baru tahu tuh pasti WSL Ya, tuh tapi- baru tim-tim gede main semua. Ya, tapi walhasil Arsenal 15. Dan kalau ngomongin di Eropa, cuman Arsenal yang udah menang Champions League. Iya, karena Allah adil. Karena Allah adil. Semua burger milik Allah. Semua Champions League milik Milik Allah. Allah. Arsenal Woman Pride of London. Oke, siap. Kita bahas semuanya ya? Liverpool. Enggak, MU ada satu le. Tapi sebenarnya ada kaitan sama tim gue juga. Dia ngincer Masuk sekali. Mas Lewis Kelly. Ini Kayla ya. Gue Ya, sakit. dia butuh LB kan? Gue sakit hati banget kalau dia ke MU. Gua pribadi jujur, gua sangat tidak mau. Gue kesel banget. Kenapa nih? Gue sangat tidak mau. Menurut gua bukan Luis Kelly yang gue pengen. Gue lebih pengen Igalo. Kayode. Ada Luis Kan juga right back. jago. Emang dia left back? Enggak kan dia bisa Rem. dua-duanya Kayode. Luis juga Rin. Newcastle. Gitu. What a Enggak, player bro. Ini kan baru kemarin banget nih rumornya. Gue tapi belum masih main. dengerin Indi Kayla? Nggak ya, buat Gua nggak pernah udah. seru-seruan nih seru banget. Lu kalau bosen ya, karena Fabrizio nggak ada apa-apaan. Fabrizio tidak berani ambil resiko. kalau ini Kayla kan Tipis-tipis gas. tim kita baru saja dinner sama Kita ini. akan update sebentar lagi. Terus ada fotonya, tak lagi makanannya apa gitu. Gue jadi kayak tungguin ya sejam lagi gitu. Terus ternyata MU ngincer Braithwaite sama Luis Kelly. Gue pas ngeliat Braithwaite, gue jadi lo kayak lah. udah Lalu CB kaki kiri lu siapa sekarang? Harusnya Dorgu. Enggak, Martinez doang. Kok Dorgu? Oh, gue kira LB ya? Enggak, gue kira LB. Gue denger LB, sorry. Oh, iya. Ya, kuping. Iya, kuping gitu. Gue melempar topik. Ada video Mbappe kan kemarin pas lawan ini Kante. Kolombia. Film gue itu disuruh, Mat. Apa namanya? Minta kapten. Masuk kan? dari bench. Habis itu dia minta kapten Kapten yang Kante. dari Kante. Habis itu Cherky bukain ininya. Habis itu dianterin ke Mbappe ke ujung. Menurut lu itu Menurut gue disuruh. Enggak, menurut gue itu normal. normal? Iya, dan menurut gue itu disuruh sama Deschamps untuk Lo pay respect dong. lo kapten. Lo pay respect ke enggak, kaptensinya pindah dari Kante ke Mbappe wajar. Cherky yang mindahin menurut gua juga itu culture yang sehat. Lo kayak ade aja. Iya, respect, Ade kan respect, ambil saling airnya respect. abang lo, ya kan? Saling Itu lagi perang kan tuh. Iya, lagi di Twitter lagi perang. menurut CFC Deno Iya. disgusting from Mbappe, menurut More RMFC
are you all serious right now? Isn't he the captain? What the fuck is wrong with football fans right now? Dia bilang begitu. Tapi lagi kan CFC. Sebelum ini emang siapa kaptennya? CFC Deno. Waktu final 2-2 siapa kaptennya? Mbappe. Emang Mbappe berarti. Iya, ini CFC. Enggak, ini fanbase loh. Ya elah fanbase diurusin. Gue berdiri sendiri, bro. Jadi lu gak demen sama fanbase? Bukan, gue nggak mau Jadi diasosiasikan. kan nama Bridge of Blue ente. Nanda. Jadi lu gak demen sama siapapun yang bikin fanbase? Bukan begitu. Gue tidak. Ya. Menurut gua apa yang menjadi narasi sebuah fanbase tidak bisa lo kaitkan dengan person individu. Nah, itu. Gitu. Jadi opini Anda terhadap orang yang bikin fanbase gimana? Aliran history. Oh, ada story gitu. Liverpool ada apa nih? Isak udah balik latihan lagi. Iya, oh ya, dia bisa lawan PSG. Back on training. Dia tuh ACL. Enggak tahu apa nih hamstring. Sumpah. Tapi jujur ya, kalau mau tahu Menurut gue sih dia malas main aja Liverpool gimana sih? Paling enak ngeceknya Red History. Coba ada apa? Video terakhir apa? Terakhir sih ada Kabar Isak Liverpool- sudah ada mulai Liverpool- latihan lagi. Liverpool Legend ya, lahir. Iya, Liverpool Lawan Legend ya. Iya, apa Jurgen Klopp melatih Steven Gerrard tuh impiannya Ali, sampai dia ada story. Alexander Isak akan kembali saat lawan PSG di ajang UCL. Full time legend 2-2 Liverpool Dortmund. Hasil imbang benar-benar mengobati rasa rindu melihat legenda bermain di atas lapangan. Oh sorry. Dia copywritingnya dari Bagaimana mana ya? Liverpool musim depan tanpa Mo Salah? Nggak berubah. Ya itu yang gua kepo dari Dan siapa board. pengganti yang sekelas dan layak? Itu yang gua kepo dari board, mau beli pengganti atau mau pakai yang udah ada, karena yang udah ada pun bisa. Ngumoha. Kalau gue jadi Chiesa. boardnya Liverpool, gue akan Olise. bangun klub ini untuk menjadi pioneer atau bukan pioneer sih, sudah populer juga, atau melanjutkan tren di waktu lama 4-4-2. Lu punya 2 striker killer, Ekitike Isak. RM-nya nggak usah beli winger, RM-nya Szoboszlai. Enggak, kirinya Words. Terserah, Words mau di belakang kiri Words. boleh. Kiri Words cocok. Kanannya Szoboszlai. 2 CM, Gravenberch sama McAllister Ya. atau siapa yang baru? Tapi Terus mereka kayaknya- Arne Slot out, masuk lagi Brendan Rodgers. Oh, mereka kayak ngincar ini. Pecah. Olise. Sama ini. Soalnya Olise asis ketika gol sudah kelihatan kalau mereka main bareng seperti apa, Kops. Semoga dipercepat, here we go. Kenapa ada aksen Jawa aja kan tuh aksennya Ali doang. Ada lagi nggak? Ngincer Olise, gue suka nih. Coba baca aksen Ali pakai logat Ali ya. Iya. Enggak, Karim doang yang bisa, gue nggak bisa. Putar. Nih. Satu paragraf ya. Darwin Nunes. Yang Darwin Nunes saat ini diinterview di AU TV Uruguay. Teret. Kok kayak KS sih bego? Gimana sih gue lupa deh. Teret. Bukan. Ya udah, tapi Bukan. ayo yang Teret. gongnya kan dibaca gituan, bukan di background music ya. Oh iya. Saya berbohong jika saya tidak merindukan mereka, dalam kurung orang-orang di Liverpool. Kenyataannya mereka membuat saya. Ali kok kayak gitu? Ali gak pernah gitu. Itu kayak orang Tegal. Sini. Bukan kayak orang Solo. Sini. Nih ya. Nggak. Dia ada tinggi dia. Gitu. Saya berbohong jika Enggak, lo kena Hasan. Iya, gue jadi kena Hasan lagi anjing. Darwin saat ini dikabarkan Nah, le dan. Oh itu ininya tang twister. Le dan. Mungkin. Udah itu doang kan. Saya berbohong jika saya kan gue jadi lupa. Dihina-hina saya diam, diinjak-injak pun saya diam. Tapi saya ditolongkan saya lawan. Tuh teringat video anjing laut itu. Ayo kita bahas ini yuk. Liverpool udah 4-4-2 menurut gue solusi dia. 4-4-2 istimewa itu. Tapi ganti pelatih lah udahlah. Tapi Janganlah. Cadangannya Chiesa. Jangan ganti pelatih lah tapi. 25 Maret Arne Slot ambang dipecat. Xabi Alonso sudah siap menjadi pengganti. Siapa? Arne Slot ambang dipecat. Ini Liverpool apa PSS Sleman sih? Enggak, gue kesian sama Ali loh. Jadi di otak dia tiap bangun tidur ngeliat HP, Xabi Alonso udah belum? Ditungguin lu. Dia nggak punya kehidupan lain sih, Ditungguin. Dia baru bangun nunggu Xabi Alonso. Ditungguin. Lo tau kenapa dia belakangan? Lo perhatiin volume dia semenjak Alonso dipecat dari Real Madrid. Benar.
langsung paralel dia Arne Slot outnya ekstrim bener. ekstrim langsung gila gue bilang. Dan itu juga ditopang sama kurangnya aktivitas dia dalam hidup. Iya. Itu. Dan kesehariannya yang kurang menarik. Jadi cuma nunggu Xabi Alonso. Iya. Itu adalah indikator daripada seorang Forbes 30 under 30. Iya. Biasanya orang kalau misalnya lagi nggak ada guys, diomongin di belakang, kita omongin di podcast aja. Orangnya lagi apaan? Kena hujan nggak bisa kesini dari tadi. Sian. Saya dari pagi saya sampai sore begini hujannya nggak kelar-kelar gitu. Jadi kayak gue. Oh iya, lupa gue. Spurs gimana De Zerbi? Yang menarik Itu si siapa ya ownernya? sekarang bukan Levy, siapa namanya? Enik. Iya. Enik ya? Itu Corleone itu. Oh iya. Dia ngasih sesuatu yang nggak bakal bisa dia tolak. Gaji termahal di bawah Pep ya. Iya, gaji termahal di bawah Pep. Terus kalau kontraknya panjang. Terus yang menarik yang gue mau bahas nih, Rim. Baca. De Zerbi komitmennya kalau degradasi nggak cabut. Iya itu. Iya karena dia nggak Tapi gampang. lu harus Kalau kontraknya tahu, panjang. De Zerbi itu gak cuma jadi Tottenham head coach. Dia itu katanya set to take on Sir Alex Ferguson style role at the club. bukan Oh Liverpool. iya lupa. His remit was stretched far beyond the pitch as part of the agreement to join Spurs. Jadi ini aja. Strong say in transfers and player recruitment. Central figures in shaping the club's wider sporting direction. This level of influence was a key condition for him signing, expected to secure exactly the player he wants for squad building. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang, Artinya pokoknya dia De Zerbi benar-benar bakal ngurus direction nih squad, ini klub mau kemana. berarti manajer nih. Manajer. Bukan coach nih. Manajer kan ya. Di manajerin. Dan memang Ini pelatih kalau dapat authority ngeri ya. iya. Lah, Dia selama ini kan nggak dapat authority. Nggak ada aja. authority gede. cuma kan ini pelatih kan lu tahu. Ini pelatih lu lihat video yang dia Emosiannya di Marcel mentok. Iya dia yang marah-marahin siapa pemain yang dia suruh keluar. bukan marah. Please stop main bola. Dia kayak Iya. gitu. Pemain gitu. Tell your agent. Gue mohon lu berhenti main bola. Sebelum dipecat, gue lupa ngomong siapa ada yang ngevideoin, ada yang Iya, video. di training Dia ya. mohon. Enggak di apa? Anjing. Apa di ruang ganti? Oh, ruang Itu ganti. anjing. Jadi dari kecil lah main bola disuruh berhenti. Lu berhenti main bola. Lu nggak bisa. Kayak yang lo tau gak sih yang aduh itu gue tiap liat video itu ngakak mulu yang stop, you will never make it, you will never. Dia nggak nyampe kalau dia pasti. Gue nunggu Doli. Lu menurut lu Covid udah lama apa masih kemarin? Masih Ya setahun lah. Masih kemarin. Ya. Lu percaya nggak pas Covid De Zerbi itu masih belajar, masih video call, masih belajar coaching itu kayak gimana? Oh gitu. Secepat apa dunia? Berarti there's still time for us. Hah? Iyalah, Lima enggak gini tahun- lima- aja. dunia. Nggak, tapi gua mau bikin deal ke kalian semua. Misalnya suatu saat kita semua udah jadi pelatih klub nih, kita pelatih klub MU, gua kemungkinan. Cocok. Iya, tetap ada preview ya. Wah tuh pecah banget tuh anjing. Nggak main kata-kataan ya, goblok. Oh pecah udah jadi profesional tapi masih begitu ya? Iya udah jadi profesional gitu. Kalau nggak kita ada pundit, ada license-nya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Tahu gue. Coach ntar lagi mau bikin kayaknya dah. Oh gitu? License pundit. Oh iya. Enggak sih, gua nggak asal. Oh. Setahu gue sempat ada tapi suatu apa sih sebutannya? Kalau Grombol sebutannya apa? Embargo. Apa nih? Enggak, Community. Grombol apa sebutannya? Grombolia, Media. Bukan media apa ya? Entitas. Apa? Itulah Subjek. predikat. Sumber. Pokoknya kayak yang model Grombol ada yang bikin kayak gitu juga. Kayak Grombol, cuman dia bilang dia mau bikin, dia sampai bikin surat ke PSSI katanya yang boleh ngomongin bola yang punya license itu. Masa gitu? Oh itu si ini tahu Oh, gue. dia nggak usah ngomong, gue tahu, gue juga tahu siapa soalnya iya. Jatuh nggak demokrasi Iya, anjing. iya. Bukan gak demokrasi, sepak Dan- bola dan- ini dan katanya- sepak bola ini pada dasarnya adalah punya rakyat. Sesuatu yang dimiliki oleh rakyat, terus rakyatnya nggak boleh ngomongin. Masa Apakah itu dibungkam diberikan juga? untuk rakyat? Iya, masa dibungkam? Katanya kalau di situ katanya yang lo kalau mau ngomongin bola ya lo harus punya validnya. Lo harus punya validnya, either lo mantan pemain atau apa. Tapi itu kayaknya kita harus lihat konteks penjelasan detailnya sih. Itu gue nonton full. Off record. Iya off record lah ntar. So asik itu. Itu menurut gue pas gue ngeliat gue kayak iya. Terus orang-orang yang nggak berisi kayak gue mau dikemanain? Iya, nah, apalagi gua mau taruh mana? Ya kalau kita semua udah nggak ngomongin bola kan lu pasti seneng dong. Iyalah, Iya kan? tujuan Gerombol adalah nggak ngomongin bola. Ada End game-nya nggak ngomongin bola. Akhirnya gue nggak perlu pura-pura lagi. Nggak, itu Oh, terlalu lebay. gitu. Gue tetap cinta. I'm a lover boy. Kalau itu sampai terjadi sih, Iya, Kalau terjadi lucu. Kalau enggak gue nggak demo, Ngapain? gue tabrak, gue nggak ambil license gue ngomongin bola. Iya, gue juga. Iya kita gas. Gue nggak ambil license kita jalan terus. Dan kita juga bukan pundit.
Iya nggak sih, Pole? Gue emang bener nggak sih kita bukan pundit? Ya kan? lu semua mungkin bukan gue ya. Tapi ya nggak, kita bukan pundit kan? Lu semua bukan, tapi gua adalah analis. Gua analis. Gue tuh sedikit. Gue nggak pernah mau karena gue nggak punya kompetensi di Nah, bidang kita pundit. bahas Nih. apa yang terjadi selama Iya. libur ya, selama libur ini ya. Selama libur ini kan menurut gue orang banyak yang ngira kita pundit. Kita kan bukan pundit ya kondisi. Bukan. Kita semua bukan pundit, tapi saya alhamdulillah insya Allah pelatih, insya Allah. Amin. Flexing dikit nggak apa-apa. Intinya gue ini Grombol ini kami ini teman kalian ngomongin bola. Temen nongkrong. Kalau lo mau seneng mau dengerin kita silahkan. Kalau nggak seneng nongkrong sama kita ya nggak usah gitu aja. Iya. Emang kita tongkrongan, cuma Iya. di videoin gitu aja. Pepatah Norwegia mengatakan mau cukur nggak mau gondrong. Udah. Iya. Nonton enggak? Masa ada juga pepatah dari Sweden. Kalau lu kan Norwegia, gue demen yang Sweden. Iya. Coba. Mau copet nggak mau gondrong. Nah. Jadi ada apa sih? Banyak yang ngira Grombol pundit gitu. Iya kan banyak yang ngira gak enak banget ya, gampang banget jadi pundit begini. Gue nggak tahu juga sih. Gue kan Body shaming ya, badannya kok begitu? iya bola, badan gitu. kayak begitu. Ya gue sih gampangnya kalau emang kita perlu badan mungkin gede gitu ya. Kalau kita perlu menyelesaikan masalah kita simple kan ya kan. Ada Ali. Lo nggak tahu tuh kalau dipencet nih tombol nih guys ya. Kalau di shaming parah sih. kagak kalau di tombol dipencet nih. Dan. Dia berubah jadi mutan nih. Jadi mutan nih. Apa Rim pasal apa? Wah hasil. Pokoknya tapi gue yakin yang di YouTube ini sangat banget kenal sama kita. Ya. Gue yakin banget. Ini Kecuali dikirim dari komunitas. nah kalau yang terjadi di platform lain, apalagi TikTok, mungkin X yang nggak kenal kita siapa, terus ada klip kita ngomongin bola, ya dikiranya kita pandit wajar juga. Iya. Kita boleh ngatain mereka. Tapi sebenarnya itu catatan buat mereka juga. Kenali Apa yang kau subjek yang lo omongin. Iya. Lo lagi ngomongin siapa? Betul. Kalau lo udah cek, oh iya nih pandit ya lo ngomong dia pandit. Oh bukan pandit ya jangan bilang dia pandit kan gitu. Dan nih frankly speaking gue nggak tahu ini bakal diedit atau enggak. Apabila esok Eh, kan dan apabila esok kita Terima mau kasih berbahas. Basya Gospel. Kita langsung stand up komedian selanjutnya. Dan gue gak tahu ini bakal diedit atau enggak guys. Cuman menurut gue yang kalian bilang pundit juga knowledge-nya mirip-mirip aja sama kita. Gue ngerasa maksudnya ya kita gak sejauh yang otak-otak yang orang-orang pikir begitu. Berapa kali kita ketemu sama yang pundit beneran, kok pikiran kita sama dia. Gak sih? Lu ngerasa kayak gitu gak pada? Ya. cuma branding aja. Branding. Gimana kita mau dilihat dan karena memang kita emang base-nya adalah tongkrongan. Ya kita memang Mungkin gitu. bukan pada isi ya, tapi pada di saat kita menggabungkan pembahasan teknis sama jokes, Sama lo lucuan. sama ngata-ngatain apa. Mungkin Nah, ada beberapa yang nggak bisa ngebedain gimana nah, jadi kita gitu. kalau menurut mereka mungkin kalau pundit tuh lo nggak boleh gitu. Harus Mungkin kayak formal. gitu. kaku. Iya, mungkin gitu Rim. Cobain apa kita Kalau ilmu, mohon maaf, bola itu kompleks banget, tapi juga bukan rocket science. Bukan sesuatu yang lo harus belajar 10-12 tahun baru lo memahami, ya enggak. Paling tidak pada kadar-kadar tertentu di dasar tuh lo cepet kok nangkepnya, gitu loh, ngerti nggak? Jadi buat diobrolin udah bisa, Betul, udah betul, bisa. Tapi kalau lo mau next step, misalnya jadi analis, jadi scouter, jadi apa ya itu beda Baru, game atau kepelatihan tuh beda game gitu. Tapi kalau sekedar melihat apa yang terjadi di lapangan sih pada level dasar semua orang bisa kok. Bukan kita doang, lu juga nonton bisa. Ya gue gampangnya gini lah, semua orang bebas beropini tapi opini kalian salah. Dan buat orang-orang yang nyinyirin kita boleh kasih klip ini kirim ke mereka gitu biar denger. Oh, banyak Wah, banget. enjoy aja. Nggak mungkin, lu tidak akan pernah bisa berbicara sama orang yang lu nggak kenal. Jadi jangan pernah berharap kita dipahami sama orang yang misalnya tadi gue bilang di platform yang nggak kenal kita. Ya udah jangan, nggak usah diurusin, udah. Biarin aja. Ya udah. Iya. Kalau yang kenal kita enggak, jangan. Seperti pepatah dari Swedia sebelah kiri tapi tadi kan Karim sebelah kanan. Iya. Swedia sebelah kiri. Iya. Biarin dah orang kata apa, kita lanjut aja ngonten. Iya. Betawi deh, bukan. Lanjut. Oke juga ada katanya pepatah Iya. Slovenia. Nih Slovenia nih, Hamar Hamsik cucunya ngomong, jangan belaga pandit dah lu. Gitu. Gitu ya. Nah, Karim Basya. Ini dari Norwegia. Halan. Ini gue jadi bab Hibzi kan kalau Hibzi begitu ya.
Ipsi kan kalau lagi mentok gitu. Enggak, gue salut sih sama lu, Mat. Enggak, gue salut sama lu mau nyoba terus. Lu tau gak kenapa gue gak pernah ngejokes? Kenapa? Karena dulu sekali gue pernah nyoba gagal. Kita. Dan akhirnya gue tidak pernah nyoba lagi. Makanya gue salut sama lu. Iya, kita kan Nah, tapi berarti Basya adalah orang yang open, nggak terbuka dia kalau maksudnya kan salut gue. gini loh, sama kayak Nugi dan Hasan yang mempelajari sepak bola lebih dalam, saya juga mempelajari jokes lebih dalam. Iya, Karena gitu. basicnya saya suka stand up comedy juga. Cuma saya tidak bisa lucu. Itu aja. Tapi kita harus nonton sih stand up menurut gua bukan stand up yang skala gede ya. Masa kita nonton yang kayak misalnya lagi ada Yang grassroots banget yang gitu. open mic, Iya. yang open mic. Gue pernah open sih mic. pengalaman di Bali sekali, seru banget. Itu seru banget. Gue di Tebet berapa kali sempat pernah ikut komunitasnya. Itu seru banget dan susah banget menurut gue pribadi. Salah satu yang susah karena buat ngelucu nggak segampang itu kan kalau lu beneran Iya. sendiri. Kalau kita kan gampang enak, tinggal saut-sautan aja, saut-sautan. Oke, saut-sautan. lucu ini, tapi ini bukan episode yang pas sih menurut gue untuk bahas ini. Ini off the pitch banget. Tapi pertanyaan gue simpel sebelum gue tutup. Lucu itu menurut kalian lebih ke nature, lebih ke lahir, emang kan ada ya. Jujur, gue ada di hidup gue orang yang dia kagak ngapa-ngapain aja lucu menurut gue. Dia Contoh? ngomong biasa aja lucu. Contohnya, Ya, ada lah. ahoy. Iya ada lah orang kayak gitu kan. Dia berlaku normal aja lucu gitu. Tapi ada juga nurture, ada yang dia membangun dirinya, dia cari materi, ngerti gak sih? Dia ngerti cara memainkan kapan hook kayak gitu-gitulah teknisnya. Lucu juga. Nah sebenarnya real komedi itu yang mana sih? Basya yang cocok menjawab dari sini menurut gue. Iya. Menurut gua adalah kalau orang itu bisa membuat Anda ketawa, Udah dia lucu. berarti dia orang itu lucu. Lucu Simple. Simple. Entah dari mana backgroundnya. Iya. Mas Sirsak masuk gak? Mat Sirsak itu dia, Hati-hati lu ntar dia baper dia bego. iya, Mat Sirsak lucu. Kalau gue berdasarkan subjektivitas, gue lebih suka orang yang emang dari lahir udah lucu. Kalau gue juga. Gue lebih suka yang itu. Gue nggak suka lucu intelektual sebenarnya kalau gua. Sama gue juga. Gua Gue kurang ngeliat suka. yang dia nggak ngapa-ngapain aja udah lucu. Iya. Gue lebih suka yang itu. Nah, kalau gue kita berseberangan di situ. Kalau gue ngerasa soalnya gue tuh makanya gue demen banget Panji tuh gue demen banget karena menurut gue dia tuh knowledge banget. Jadi Panji diem aja nggak lucu. Bukan maksudnya. Iya dia masuk kategori itu. Iya, Panji Masa Belajar, lo, dia taklim lo ya. kalau lihat fotonya Bang Panji atau lihat Bang Panji ngomongin politik lo bakal bilang lucu kan kagak. Iya. Taklim dia taklim. Iya. Cuman Dia itu masuk dia. kategori itu. gue soalnya dari Panji, Dave Chappelle, mereka sendiri bilang katanya lo kalau mau lucu itu simpelnya bukan Ridwan Remin. Itu lo dapat lucunya dari mana? Karena knowledge lo tuh sebagus itu. Betul. Jadi lo bisa nyambungin kemana aja. Lo memahami keresahan orang yang paling dekat dari dirinya gitu kan. Menurut gue lucu itu ada beberapa. Tapi gue tadi masuk gue San. Gue dua-duanya bisa gue nikmati lucu. Tapi yang menurut gue yang nature itu agak rare, agak rare Iya. gitu. Iya. Iya. Menanggapi Karim, gue juga menurut gue, tapi Panji menurut gue adalah GOAT. Oh of iya iyalah. comedy. Dia iyalah, good dia. Balik lagi kalau gue kan belum ada pendapat nih. Kasih dong pendapat, boleh dong. Dan time penutupan. Iya, tutup podcast. karena menurut gue lucu itu sebuah kombinasi aja. Kalau lu tadi Karim masuk juga menurut gue knowledge, lo harus tahu banyak hal dulu sebelum lucu. Kalau kan nggak tahu cara matahin gimana segala macem. Satu sisi lo harus bakat juga, Tapi bener sih bakal. tahu timing. Jadi ini kombinasi semua. Kalau emang bakat lucu tapi nggak diasah, jadinya orang yang seperti kalian idam-idamkan lucu aja, diam aja lucu. Coba orang yang udah diam aja lucu belajar, itu lebih Wah, terbang ya. itu maksud gue. Ketika lu udah punya bakat, lu belajar aja. Lebih gampang, karena lu tahu timingnya. Biasanya orang yang udah punya bakat lucu, yang dari lahir lucu, cenderung nggak mau belajar. Apapun nggak mau dipelajarin. Kalau orang biasanya begitu ya, apapun nggak mau dipelajarin sama dia. Karena emang Udah dapat biasanya- validasi ya? Bukan dapat validasi. Ini terlalu seni. Terlalu pertama itu, yang kedua biasanya orang yang lahir lucu cenderung apa sih? Ada bahasa Yunani dongo. Iya, dia tertekan, dia banyak keresahan hidupnya dulu kecil. Oh. Seperti kata Udah. Menurut gue lu nyobain nanti. Nah, bukan. Agak satu episode Nah, lagi ini, gitu. Ini, Bruto. Agak dijarakin. Seperti kata Dipaksain sama dia. pendahulu orang komedi Boleh. Apa ya? alias Nugi, tragedi plus faktor lah komedi. Tapi bukan Nugi yang ngomong, siapa sih ngomong? Nugi, Kita harus stand up. Terus stand up ya, tragedi plus komedi. Jadi guys, thank you. Gue juga mau ngasih tahu kabar baik. Mungkin ini episode terakhir di enggak ya? Di studio Di ini. channel ini. Enggak, Hampir terakhir lah. Di studio ini. Mungkin ya. Jadi sebenarnya kita udah punya studio baru tapi kita belum relokasi secara sempurna. Doain aja, mudah-mudahan Sumpah pecah banget studio barunya Wah pecah gila, mahal dah pokoknya. dan kontennya pecah total. Yoi. Kontennya Ada pecah. di Rabu tanggal
insya Allah tanggal 8 Oh iya. kontennya insya Allah. Iya. Oh iya. Ya, insya Oh, Allah. kontennya udah minggu depan udah. Minggu depan upload. Lu jangan banyak ngomong. Ditungguin aja, oke? Guys, makasih banyak. Gue Lel Atas, Basya, Basya. ada Karim, ada Nugi, ada Hasan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.